Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Patiasina, NIM S1S1180016 dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum Jarkom. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian OSI layer. OSI layer adalah kumpulan-kumpulan layer yang bisa membentuk jaringan atau bisa juga menghubungkan dari satu komputer ke komputer-komputer lain yang vendornya berbeda. Selanjutnya, fungsi layer yang ada pada OSI layer yaitu yang pertama, application layer. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi serta program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan pada jaringan komputer. Protokol yang ada pada layer ini yaitu Hypertext Transfer Protocol dan Simple Mail Transfer Protocol. Selanjutnya, presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk kemudian akan ditransfer. Selain untuk dikonversi, layer ini juga membentuk kode enkripsi dan translasi data. Protokol yang ada pada layer ini yaitu yang pertama Virtual Terminal Protocol dan yang kedua Trivial File Transfer Protocol. Selanjutnya yaitu session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang ada pada layer ini yaitu Remote Procedure Call dan Apple Talk Data Stream Protocol. Selanjutnya transport layer. Transport layer berfungsi untuk melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data untuk dikirim, menjaga koneksi antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Protokol yang ada pada layer ini yaitu yang pertama Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Selanjutnya yaitu network layer. Network layer berfungsi untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Protokol yang ada pada layer ini yaitu Delivery Datagram Protocol dan Address Resolution Protocol. Selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer berfungsi untuk menyediakan link untuk data, memaketnya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut oleh media. Media komunikasi yang dimaksud di sini yaitu kartu jaringan. Protokol yang ada pada layer ini yaitu yang pertama High Level Data Link Counter dan yang kedua Point-to-Point Protocol. Selanjutnya yaitu physical layer. Physical layer berfungsi untuk memproses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga kondisi fisik antar sistem. Protokol yang ada pada layer ini yaitu yang pertama Ethernet dan yang kedua Fiber Distributed Data Interface. Selanjutnya penjelasan tentang alat-alat jaringan. Baik, yang pertama yaitu router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Selanjutnya switch. Hub bersama dengan hub memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan dan dalam satu IP. Tetapi switch memiliki beberapa perbedaan, yaitu switch dapat diatur, switch memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat. Selanjutnya hub. Hub berfungsi untuk mengubah sinyal transmisi jaringan agar komputer yang ada dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data. Selanjutnya adalah access point. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima signal. Kemudian network interface card merupakan kartu yang berperan penting untuk komputer karena berfungsi membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel. Selanjutnya repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk memperluas jangkauan signal Wi-Fi dan server agar perangkat lain dapat terhubung. Selanjutnya yaitu perbedaan hub dan switch. Perbedaan hub dan switch yaitu hub bekerja pada OSI layer pertama sedangkan switch bekerja pada OSI layer kedua. Selanjutnya kecepatan transfer data switch lebih cepat dibandingkan dengan hub. Kemudian alasan kenapa IP address itu diperlukan. Menurut saya alasan pertama IP address diperlukan yaitu karena dengan menggunakan IP address maka identitas suatu perangkat akan diketahui. Dengan diketahuinya identitas perangkat tersebut maka proses pertukaran data ketika akan dilakukan menjadi lebih mudah. Selanjutnya alasan kedua yaitu untuk mengidentifikasi skala jaringan yang digunakan. Dengan melihat IP address sebenarnya kita dapat mengetahui seberapa besar jaringan tersebut berdasarkan alokasi IP address. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.